Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, doa bukan saja sebuah kebutuhan utama, tapi doa juga adalah sebuah keharusan dalam hidup ini. Nah, seringkali sebagai orang Kristen kita menjadikan doa sebagai opsi dan pilihan terakhir. Di saat kita sedang membutuhkan sesuatu, di saat kita sedang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, baru kita berdoa. Doa tidak seperti itu, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, prayer is not an option but a must. Doa bukan sebuah pilihan, bukan sebuah opsi terakhir dari semua kebutuhan manusia, tapi doa adalah sebuah keharusan. Ketika engkau sedang sedih, engkau berdoa. Ketika engkau sedang dalam pergumulan, engkau berdoa. Ketika engkau sedang dalam kebahagiaan, engkau berdoa. Dalam semua situasi engkau berdoa, bukan mut-mutan. Ketika ada pergumulan, when we facing struggle in our life, we facing circumstance and difficult session, especially in this day, in this nation, all of us still facing the pandemic COVID. Baru kita berdoa. Tapi doa itu dilakukan every situation. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ada 5 alasan penting mengapa kita berdoa. The first point for us, dengan berdoa kita berhubungan dengan Allah. Harus dicatat ini dengan baik Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 1 ayat 9, kita bersekutu. Allah membawa kita kepada sebuah persekutuan dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tahu bahwa dengan berdoa Allah menjawab doa-doa kita. Ada jawaban 3. Di situ ada ya, ada tidak, ada tunggu. Kalau ya berarti semua permintaan doa-doa kita yang tidak egois itu selaras dengan kemauan Allah. Kalau tunggu berarti Allah punya waktu, Allah punya kairos. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik Bapak Ibu. Kalau tidak berarti semua doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang egois. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban doa tidak itu juga adalah jawaban doa yang terbaik. Yang ketiga Bapak Ibu, segala sesuatu akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih efektif when we take a time to pray. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, doa itu merubah rangkaian peristiwa dan kronologis kehidupan. Kita melihat kisah Abraham ketika dia bersyafaat, dia melakukan tawar-menawar, intercession, yang artinya intercedere, stand between God and man, dan membawa Lot dan anak-anaknya, istrinya ke hadapan Tuhan. Di situ doa yang Abraham sampaikan berubah rangkaian peristiwa. Ada banyak kisah kejadian yang kita bisa melihat Paulus berdoa, maka peristiwa berubah, maka penjara bergoncang, saudara. Kepala penjara bertobat, dan ada banyak peristiwa dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. When the man, the woman of God, they take a time to pray, make a relationship with God, there is something must be happen. Sesuatu pasti terjadi Bapak Ibu. Dan yang kelima, doa mendatangkan hal-hal yang supra ilahi, yang supranatural. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, namun itu terjadi secara alam supranatural. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam sejarah bangsa-bangsa, Indonesia boleh diluputkan dari bencana PKI dan komunis waktu itu. Meskipun banyak orang melakukan teori konspirasi bahwa itu dirancangan, kita tahu bahwa hari ini bangsa kita boleh terluput. Kita bisa melihat Jerman Barat dan Jerman Timur, tembok Berlin itu runtuh, dan komunis bisa dihancurkan di sana. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana terjadi peristiwa di Rusia. Bapak Ibu, kita bisa melihat revolusi terjadi di sana, dan hari ini ada perubahan-perubahan. Kita bisa melihat dalam peristiwa sejarah. Ada banyak peristiwa sejarah di mana God is in control, Allah terlibat dalam peristiwa sejarah, dan itu bisa dimungkinkan terjadi karena orang berdoa. Hal-hal yang supra ilahi terjadi. Jadi mari let's take a time to pray. Jangan berdoa karena kita sedang butuh Tuhan. Ketika kita tidak sedang butuh Tuhan, kita tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus, sekali lagi saya mau berkata, pray is not an option but a must. Doa bukan sebuah opsi ketika kita sedang dalam masalah, tapi doa adalah sebuah keharusan. Doa adalah nafas hidup. Is the most very important thing as a Christian. Bapak Ibu adalah berdoa, berdoa, dan berdoa sampai engkau bisa berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.